Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk kepada video ketiga dari pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi strategi dan juga evaluasi serta pengendalian. Dilanjutkan sedikit mengenai hierarki strategi. Ya, implementasi strategi adalah bagian ketiga dari tahapan dalam model manajemen strategis. Ya, implementasi strategi sendiri merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Jadi dalam implementasi strategi ini ada 3 poin penting yaitu program, anggaran, dan prosedur. Kita akan bahas satu per satu. Ya, program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan. Jadi, setelah kita menyusun strategi dan kebijakan, kita juga harus melaksanakan program untuk bisa mencapai performance yang baik atau kinerja yang baik dari suatu perusahaan. Nah, pelaksanaan program pasti butuh namanya anggaran atau budgeting ya. Program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran itu didefinisikan sebagai program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya dan dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Ini adalah anggaran. Yang ketiga yaitu prosedur. Langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan itu bisa diselesaikan. Ada istilahnya yaitu standar operational procedure atau SOP. Jadi di sini bagaimana kita melaksanakan program-program itu sesuai dengan standar yang ada, prosedur yang ada, ya. Nah, masuk kepada tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Proses memonitor aktivitas perusahaan dan hasil kinerja ya, karena perusahaan itu pasti ujungnya adalah targetnya mencapai kinerja ya. Hasil kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Seberapa besar sih keberhasilan pencapaian kinerja ya, pencapaian target suatu perusahaan. Tuh. Nah, eh, setelah kita bahas mengenai 4 tahapan strategi tadi, diakhiri dengan evaluasi dan pengendalian, sekarang kita akan bahas mengenai sedikit hierarki strategi. Ada strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporasi sendiri menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan. Kemudian strategi bisnis menekankan pada perbaikan uh, posisi persaingan produk atau jasa perusahaan. Dan yang terakhir, strategi fungsional, pemaksimalan sumber daya produktivitas. Mudahnya seperti ini. Ini adalah contoh bagan hierarki strategi. Ada kantor pusat, ada unit bisnis strategi, kemudian ada divisi-divisi fungsional dalam suatu perusahaan. Kantor pusat ini pasti menyusun namanya strategi perusahaan. Jadi strategi perusahaan secara keseluruhan, secara general. Kemudian ada namanya unit bisnis strategis atau cabang ya. Cabang-cabang ini biasanya menyusun strategi bisnis dalam daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini disusun oleh bidang masing-masing di dalam suatu perusahaan. Perusahaan pasti ada bidang produksi, bidang keuangan, bidang pemasaran, penelitian dan pengembangan atau R&D, kemudian bidang SDM dan lain sebagainya, bidang-bidang lainnya, logistik dan lain sebagainya. Nah, setiap bidang ini atau divisi ini pasti mempunyai strategi fungsional yang mereka jalankan masing-masing. Itu ya. Nah, ada istilahnya top down dan bottom up, ya, atas ke bawah dan bawah ke atas. Bagaimana sebuah strategi itu bisa dirumuskan berdasarkan sistem top down dan bottom up. Top down adalah manajemen level perusahaan, jadi yang paling tinggi, menetapkan proses perumusan strategi dan mengizinkan divisi dan unit fungsional yang ada di bawah untuk merumuskan strategi mereka sendiri. Tapi tetap yang mengatur adalah level perusahaan yang paling tinggi. Tapi ada juga namanya bottom up. Usulan strategi dari unit yang di bawah, yaitu unit divisional atau fungsional, mengawali proses perumusan strategi yang dibuat oleh perusahaan yang levelnya paling tinggi. Nah, di sini yang paling sering dilakukan adalah yang top down. Tapi sebenarnya yang lebih baik itu adalah yang bottom up. Kenapa? Karena di setiap perusahaan secara global atau secara nasional, itu biasanya pusatnya di ibu kota misalnya. Kemudian cabang-cabangnya sendiri berada di provinsi
yang ada di, provinsi yang berbeda-beda. Jadi di berbagai pulau, otomatis, pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan di pusat tadi belum tentu bisa diimplementasikan sesuai di daerah masing-masing, karena kondisi sosial, kemudian perubahan, iklim, lain-lain sebagainya, perubahan konsumennya, kondisi konsumennya itu akan berbeda-beda. Jadi, lebih baik kita lihat dari masing-masing kondisi di unit divisional atau unit fungsional, baru diberikan masukan kepada perusahaan yang levelnya paling tinggi. Baru dibuat, strategi secara keseluruhannya, gitu. Nah, oke, ini adalah akhir dari pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan strategis. Siapa saja sih yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis? Tapi sebelum itu ada kuis yang bisa kalian kerjakan di UBL Apps ya, di Blended Learning. Kuisnya adalah, coba kalian sebutkan dari, model manajemen strategis 4 tahapan penting dan masing-masing poin penting di dalam 4 tahapan tersebut. Tidak hanya disebutkan, tapi jelaskan dengan kalimat kalian masing-masing, ya. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan kedua kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.